Halo semuanya, pernah dengar tentang hipotesis komparatif? Dari namanya aja udah komparatif, berarti ada unsur membandingkan di dalamnya. Nah, di video ini hanya akan dibahas bagaimana menguji hipotesis komparatif dari dua populasi berdasarkan dua kelompok sampel data yang tersedia. Kalau gitu langsung aja, simak videonya sampai selesai ya. Dalam hipotesis komparatif dua sampel, kita dapat membandingkan suatu keadaan yang terjadi pada dua kelompok yang berbeda. Selain itu, kita juga dapat menggunakan hipotesis ini untuk membandingkan satu kelompok yang sama pada dua waktu yang berbeda. Pada hipotesis komparatif dua sampel, pengujiannya dibagi dalam dua jenis, yaitu pada dua sampel yang independen dan dua sampel yang berpasangan. Pada sampel independen tuh gini, misalnya, apakah ada perbedaan kegemaran membaca pada laki-laki dan perempuan? Di contoh ini, variabel mandiri yang dianalisis adalah kegemaran membaca. Yang kita bandingkan adalah dua kelompok yang berbeda, yaitu pada laki-laki dan pada perempuan. Pengujiannya dilakukan dengan mengambil sampel dari masing-masing kelompoknya. Dalam hal ini, data perempuan dan data laki-laki yang gemar membaca tidak saling berkaitan atau independen. Kemudian kita uji statistik dari data sampel 1 dan data sampel 2. Nilai statistiknya nanti akan kita gunakan untuk menduga perbandingan parameter dari dua kelompok populasinya. Apakah kelompok laki-laki lebih gemar membaca atau justru yang perempuan yang lebih gemar membaca? Atau sama aja antara keduanya? Sampai sini bisa dipahami ya? Sebenarnya ada beberapa pengujian statistik pada hipotesis komparatif dua sampel yang independen. Kita hanya akan membahas yang datanya minimal berskala interval. Syaratnya, variabel dependennya atau yang akan kita ukur itu jelas minimal berskala interval. Sedangkan variabel independennya berupa kategori. Kedua, jika akan menggunakan distribusi T, maka sampel datanya berukuran kecil pada setiap kategori sampelnya. Ketiga, sampel datanya independen. Kemudian, karena ini termasuk pengujian parametrik, maka kedua sampel data harus memenuhi asumsi normalitas. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan komputer selama pandemi? Ini adalah data untuk sampel yang independen. Kalau kalian lihat di sini, data laki-laki dan data perempuannya berdiri sendiri-sendiri, tidak saling berkaitan. Untuk dilakukan uji komparatif, di sini saya gabungkan data sampel laki-laki dan data sampel perempuannya. Kolom penggunaan komputer, ini adalah variabel dependennya yang akan kita ukur. Bentuknya ini udah kuantitatif, makanya kita bisa menggunakan independent sample t-test. Sedangkan variabel independennya adalah jenis kelamin yang bentuknya kategori. Kategori pertama untuk laki-laki dan kategori kedua untuk perempuan. Ini bisa dibolak-balik ya pengkategoriannya. Langkah pertama pengujian hipotesis adalah merumuskan dulu hipotesisnya. Ini ada hipotesis dua pihak dan satu pihak kanan dan pihak kiri. Kalau kalian menggunakan hipotesis yang dua pihak, maka bunyinya adalah mu1 sama dengan mu2 untuk hipotesis 0 yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara keduanya. Sedangkan hipotesis satunya menunjukkan mu1 tidak sama dengan mu2, yang artinya ada perbedaan kondisi antara kedua kelompok datanya. Untuk hipotesis satu pihak, ini yang berbeda adalah bentuk rumusan hipotesis satunya. Langkah kedua yaitu menentukan taraf signifikasinya. Kemudian dilanjutkan dengan uji statistiknya. Ini rumus dari independent sample t-test, baik yang varians kedua populasinya sama atau yang berbeda. Bagian uji statistik ini nanti bisa kalian sajikan hasil output SPSS-nya bagi yang menghitung menggunakan software statistik. Kemudian yang membedakan lagi antara ketiga bentuk hipotesis ini adalah aturan keputusannya. Pada pengujian dua pihak, maka alfanya kita bagi dua, sedangkan pada pengujian satu pihak, alfanya tidak kita bagi dua. Karena daerah penolakan H0-nya hanya pada satu sisi, sedangkan pada uji dua pihak, daerah penolakan H0-nya ada dua sisi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sekarang kita akan melakukan uji statistik menggunakan software SPSS. Nah, ini karena datanya udah kita gabungkan, maka akan lebih mudah kita input ke SPSS-nya. Ini tinggal kalian copy aja, kemudian dipaste di data view. Kalau udah didefinisikan variabelnya, variabel pertama untuk penduduk yang menggunakan komputer,
skalanya menggunakan yang scale. Sedangkan variabel yang kedua adalah jenis kelamin. Jangan lupa kita kategorikan di value label. Kategori pertama untuk laki-laki dan kategori kedua untuk perempuan. Skala datanya nominal. Oke, ini udah selesai input datanya. Klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Masukkan variabel penduduk ke Dependent List dan jenis kelamin ke Factor List. Pilih menu Plots, klik Normality Plot. Langsung aja kita oke. Nah, ini dia hasil dari normality testnya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ke Independent Sample T-Test. Klik Analyze, Compare Means, pilih Independent Sample T-Test. Masukkan variabel penduduk ke test variabel, jenis kelamin ke grouping variabel. Define group, grup pertama untuk kategori pertama, dan grup kedua untuk kategori kedua. Continue, selanjutnya oke. Ini dia output dari Independent Sample T-Test. Karena termasuk pengujian parametrik, maka di sini kita uji dulu normalitas datanya. Dengan hipotesis null, data berdistribusi normal, melawan hipotesis alternatif, data tidak berdistribusi normal. H0 ditolak jika signifikasinya kurang dari 0,05. Kita cek yang data laki-laki, nilai signifikasinya pada pengujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk sama-sama lebih dari 0,05. Sedangkan pada data perempuan, nilai signifikasi pada kedua pengujian normalitasnya juga lebih dari 0,05. Karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, sampel data laki-laki maupun perempuan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ini adalah output pertama dari Independent Sample T-Test. Sampel yang diolah sama-sama berasal dari 27 lokasi terpilih. Dengan rata-rata penduduk laki-laki yang menggunakan komputer adalah 15% penduduk, dan pada kelompok perempuan, 14% penduduknya menggunakan komputer selama pandemi. Terlihat ya, ada perbedaan antara penduduk laki-laki dan perempuan yang menggunakan komputer selama pandemi. Pertanyaannya, apakah perbedaan itu signifikan atau tidak? Tapi sebelumnya, kita cek dulu homogenitas datanya. Dengan hipotesis, varians kelompok laki-laki dan perempuan homogen atau memiliki kesamaan varians. Melawan hipotesis alternatif yang menduga bahwa varians kedua kelompok populasinya tidak homogen. Aturan keputusannya, H0 ditolak apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Nah, di pengujian kita, diperoleh signifikasi sama dengan 0,753, yaitu lebih dari 0,05. Makanya H0 diterima. Artinya, varians dari dua kelompok populasinya adalah homogen. Nah, ini karena hasilnya homogen, maka kita menggunakan hasil t-test yang kesamaan variansnya terpenuhi. Nah, ini bisa kalian lihat di outputnya, selisih rata-rata penduduk laki-laki dan perempuan yang menggunakan komputer adalah 0,80778 dengan interval selisih perbedaannya sekitar minus 1,08 sampai 2,70 pada tingkat kepercayaan 95%. Sekarang kita uji hipotesis komparatifnya. H0 menunjukkan dugaan tidak ada perbedaan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam menggunakan komputer. Sedangkan H1-nya menunjukkan ada perbedaan antar kedua kelompok datanya. Jadi di sini kita menggunakan uji hipotesis yang dua pihak ya. H0 akan ditolak apabila T hitung lebih dari T tabel. Signifikasinya kurang dari 0,05. Kita cek dulu uji signifikasinya, diperoleh bahwa signifikasinya 0,395, yang mana nilainya lebih dari 0,05, makanya H0 diterima. Sedangkan nilai T tabel pada alfa 0,05 dengan degree of freedom 52, kita cek di T tabelnya, garis yang paling atas ini menunjukkan taraf signifikasinya atau alfa pada pengujian hipotesis satu pihak. Garis yang di bawahnya ini menunjukkan alfa pada pengujian hipotesis dua pihak. Kolom yang paling kiri menunjukkan degree of freedom-nya. Nah, di sini kan kita pakai pengujian yang dua pihak pada alfa 0,05. Ini kita cari yang DF-nya sama dengan 52. Sehingga diperoleh T tabelnya adalah 2,00665. Karena T hitung kita adalah 0,875 kurang dari T tabel yaitu 2,00665, makanya H0 diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi 5%, pengujiannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan
antara penduduk laki-laki dan perempuan yang menggunakan komputer selama pandemi COVID-19. Jadi ternyata perbedaan rata-rata yang begitu tipis tadi ya dianggap sama aja gitu. Sekarang uji hipotesis komparatif pada sampel yang berpasangan. Jadi gini, ada suatu keadaan yang terjadi pada satu populasi yang sama dengan dua waktu yang berbeda. Misalnya ini adalah karyawan di Bank A yang mengikuti training pengembangan SDM. Kemudian kita akan menguji, ada bedanya nggak sih kinerja karyawan di Bank A sebelum dan sesudah mengikuti training? Variabel mandirinya di sini adalah kinerja karyawan. Jadi data pada kelompok pertama yaitu kinerja karyawan sebelum mengikuti training, dan data pada kelompok kedua yaitu kinerja karyawan setelah mengikuti training. Ini sudah pasti berpasangan datanya, yaitu pada satu sampel yang sama. Oke, ada beberapa pengujian statistik pada hipotesis komparatif dua sampel berpasangan, tapi di video ini hanya akan dibahas yang datanya minimal berskala interval. Syaratnya, variabel yang diukur jelas berskala interval atau rasio, sampelnya berukuran kecil, sampel data jelas berpasangan, kemudian karena ini juga termasuk pengujian parametrik, maka asumsi normalitas harus terpenuhi. Sebuah survei dilakukan untuk mengestimasi rata-rata penduduk yang menggunakan komputer periode 2018 dan 2019. Pada tingkat kepercayaan 95%, apakah penduduk yang menggunakan komputer pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya? Dilihat dari rumusan permasalahannya, di sini kita menggunakan hipotesis uji yang satu pihak. Dengan H1 berbunyi, rata-rata pengguna komputer pada tahun 2018 lebih tinggi daripada tahun 2019. Oke, ini data kedua kita pada sampel yang berpasangan. Pada setiap provinsi, kita memiliki data untuk tahun 2018 dan 2019. Jumlah pada kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua pasti akan sama. Beda dengan independent sample t-test, bisa jadi kelompok pertama dan kelompok kedua jumlah datanya itu nggak sama. Seperti biasa, langkah pertama kita buat dulu hipotesisnya sesuai dengan rumusan pertanyaan kalian. Bisa menggunakan yang dua pihak atau yang satu pihak, baik pihak kanan atau pihak kiri. Untuk yang uji dua pihak, hipotesis satunya menunjukkan bahwa ada perbedaan penggunaan komputer di tahun 2018 dan di tahun 2019. Pokoknya menunjukkan ada perbedaan, tapi kita nggak tahu arahnya nih. Apakah 2018 yang tertinggi atau 2019 yang tertinggi? Hipotesis 1 pada uji pihak kanan akan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 justru lebih sedikit daripada tahun 2019. Sedangkan pada pihak kiri menunjukkan yang sebaliknya. Pengguna komputer pada tahun 2018 akan lebih tinggi daripada tahun 2019. Langkah berikutnya, jangan lupa tunjukkan taraf signifikasi berapa yang kalian gunakan. Kemudian dilanjutkan dengan uji statistik aturan keputusan sampai pada kesimpulan. Kita langsung aja uji statistik menggunakan SPSS, datanya langsung kita copy dan paste di data view. Selanjutnya kita definisikan variabelnya. Variabel pertama menunjukkan pengguna komputer pada tahun 2018, sedangkan variabel yang kedua menunjukkan pada tahun 2019. Skala datanya menggunakan scale. Kalau udah langkah pertama, kita cek dulu normalitas datanya. Klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Explore. Kita pindahkan kedua variabel ke Dependent List, pilih menu Plots, klik normalitas plotnya. Ini dia hasil normalitas datanya. Ternyata setelah dilihat, kedua sampel data sama-sama memenuhi asumsi normalitas, sehingga kita bisa lanjut kepada uji t-testnya. Langsung aja kita klik Analyze, Compare Mean, kita pilih Pair Sample t-test. Pindahkan data tahun 2018 ke variabel pertama, dan data tahun 2019 ke variabel yang kedua. Nah, ini ada di baris yang pertama ya, karena kita cuma punya satu pasang data. Nanti kalau ada pasangan data yang kedua, bisa kalian lanjutkan di bawahnya. Kalau udah, langsung aja kita klik OK. Ini dia hasil dari pengujian sampel yang berpasangan. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikasi pada pengujian Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz sama-sama lebih dari 0,05. Makanya H0 diterima. Sedangkan pada kelompok tahun 2019, hasil dari dua pengujiannya menunjukkan nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Makanya H0 diterima. Dengan begitu, diketahui bahwa sampel data penduduk yang menggunakan komputer
Tahun 2018 dan 2019 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal, kita bisa melanjutkan dengan pengujian t-test. Rata-rata penduduk yang menggunakan komputer tahun 2018 adalah 18,5% penduduk, sedangkan pada tahun 2019 rata-ratanya adalah 14,5% penduduk. Jadi, secara deskriptif statistik, terlihat bahwa pengguna komputer tahun 2018 lebih tinggi dari yang tahun 2019. Karena sampel di pengujian ini berpasangan, jadi outputnya ada hasil korelasi antar kedua kelompok datanya. Di sini koefisien korelasinya adalah 0,930. Berarti tinggi ya korelasinya. Sedangkan nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Dengan tingkat signifikasi 5%, hasilnya menunjukkan ada korelasi yang tinggi dan signifikan antara pengguna komputer tahun 2018 dan tahun 2019. Oke, ini output t-test yang terakhir. Rata-rata perbedaan pengguna komputer di tahun 2018 dan tahun 2019 adalah 4,01%. Pada interval kepercayaan dari rata-rata perbedaannya adalah antara 3,5% sampai 4,5%. Kita punya hipotesis, H0 menunjukkan rata-rata pengguna komputer tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sama. Melawan hipotesis alternatifnya, rata-rata pengguna komputer dari tahun 2018 sampai 2019 ini mengalami penurunan. Hasil uji signifikasinya adalah nilai signifikasi kita sama dengan 0,00 pada one tel, di mana nilai ini kurang dari 0,05. Makanya H0 ditolak. Sedangkan t-tabelnya pada alfa 0,05 dengan df sama dengan 25, kita cek di tabel distribusi t-nya. Karena pakai yang pengujian satu pihak, ini kita perhatikan yang ada di baris paling atas. Kita pilih yang alfanya sama dengan 0,05. Dengan df sama dengan 25. Maka diperoleh t-tabel sama dengan 1,708. Sehingga t hitung kita yaitu 16,303 lebih dari t-tabel yaitu 1,708. Makanya H0 ditolak. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi 5%, pengujiannya menunjukkan bahwa rata-rata penduduk yang menggunakan komputer pada tahun 2019 tidak lebih tinggi daripada tahun 2018, atau bisa dikatakan mengalami penurunan secara signifikan. Oke, sekian pembahasan dari materi ini. Terima kasih yang udah menonton videonya, dan selamat mencoba!